Saudara Dorang, Majelis Rakyat Papua kembali mendatangi Kabupaten Kepulauan Yapen guna mendengarkan aspirasi dari akar rumput 7 suku di wilayah Kepulauan Yapen. Berikut laporannya. Majelis Rakyat Papua bersama pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen pada Rabu 16 September 2020 melakukan pertemuan yang berlangsung di Gedung Silas Papare Serui. Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Ketua Tim Kerja Pendeta Samuel Kaworumi SH.MH bersama Sekretaris Panus Werimon SH, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, Bupati Kepulauan Yapen Tony Tesar, PLH Sekda Asisten Administrasi Umum Erni Tania, FKUB, tokoh adat, 7 kepala suku di Yapen, tokoh perempuan, serta Forkopimda Kabupaten Kepulauan Yapen, dan para pimpinan OPD. Pertemuan ini membahas koordinasi dan sosialisasi mengenai rapat dengar pendapat tentang efektivitas pelaksanaan otonomi khusus di tanah Papua. Dalam sambutannya, MRP yang disampaikan oleh Pendeta Samuel Kaworumi menjelaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 18E yang menjelaskan bahwa negara mengakui dan menghargai molekul-molekul adat yang dilestarikan untuk kandungan hayati, wisata, budaya bagi Kabupaten Kepulauan Yapen, dan atas perintah Undang-Undang Nomor 21 Bab 14 Pasal 77 terkait usulan perubahan atas undang-undang ini dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP, DPRP, kepada DPR dan pemerintah, sehingga ada satu langkah maju yang dilakukan oleh 9 bupati dan 1 wali kota yang melaksanakan pra-evaluasi akan menjadi barometer ukuran bagi daerah Lapago, Mipago, serta Anima. Hal ini juga yang menyebabkan MRP ingin melihat secara dekat dan mendengar aspirasi yang diterima sesuai dengan amanat undang-undang, yaitu akar rumput, yaitu sebanyak 12.874 jiwa di 162 kampung dan 16 distrik serta 5 kelurahan. Dirinya menjelaskan bahwa kegiatan kunjungan kerja dalam rangka persiapan rapat dengar pendapat tentang penilaian efektivitas pelaksanaan otonomi khusus di tanah Papua ini adalah sebuah ruangan yang disediakan untuk mendengarkan dari 7 kepala suku, lembaga masyarakat adat, bahkan lembaga perempuan, pemuda, untuk menyampaikan penilaian terhadap 4 hal, antara lain bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, kerakyatan, dan bidang infrastruktur. Hal tersebut ini merupakan hal yang harus dilaksanakan secara baik dan bermartabat dalam penyelenggaraan otonomi khusus. Tetapi perlu diketahui bahwa ada regulasi yang harus diikut sertakan, bukan semata-mata undang-undang Otsus itu langsung diimplementasikan kepada masyarakat dalam berbagai dana atau uang tuturnya. Ia menambahkan bahwa baru 1 Perdasus nomor 5 tahun 2006 yang membagi pertimbangannya 80% ke kabupaten kota, lalu 20% ada di provinsi. Tetapi kenyataannya tidak seperti yang kita harapkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini tidak dapat memberikan penilaian kepada bupati, tetapi sesuai dengan petunjuk undang-undang, bahwa rakyat akar rumputlah yang akan memberikan penilaian, dan apapun yang disampaikan hari ini MRP akan mencatat dan akan disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum yang akan digelar oleh 2 majelis rakyat Papua di 2 provinsi pada 7 wilayah budaya adat. Sementara itu, Bupati Kepulauan Yapen Tony Tesar dalam sambutannya sebelum membuka kegiatan ini mengatakan bahwa pada hari ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi kita semua untuk bersama-sama
Ia pun menyambut baik atas inisiatif dari tim kerja MRP. Forum ini akan mendengar berbagai saran, masukan, dan pendapat dari setiap peserta yang semuanya diharapkan lebih berorientasi kepada kepentingan daerah dan masyarakat. Sementara itu, Bupati menambahkan bahwa para kepala daerah di wilayah Tabi dan Saireri telah melakukan evaluasi penggunaan dana otsus yang hasilnya telah disampaikan kepada semua pihak termasuk Gubernur Papua. Selaku kepala daerah, saya menyambut baik inisiatif dan juga semangat dari kita semua, terutama tim kerja MRP, menggelar acara dialog di hari ini. Pada forum dialog ini tentunya kita akan mendengar penyampaian berbagai masukan, baik itu berupa usul, pendapat, saran yang berbeda dari setiap peserta, yang semuanya itu saya harapkan lebih berorientasi pada kepentingan daerah dan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen daripada kepentingan pribadi, golongan maupun kelompok tertentu. Saya juga berharap hasil dialog pada hari ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi kita semua untuk bersama-sama membenahi berbagai kekurangan dan permasalahan yang masih kita hadapi saat ini, terutama yang terkait dengan efektivitas pelaksanaan otonomi khusus di tanah Papua dalam rangka memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat di tanah Papua, khususnya bagi masyarakat yang ada di Kepulauan Yapen. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, kita pun juga telah mendengar tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Pendeta Samuel Waromi bahwa kabupaten yang ada di wilayah Tabi dan Saireri telah melaksanakan evaluasi terhadap alokasi atau penggunaan dana selama 7 tahun lebih yang ada di masing-masing kabupaten kota, yang telah disampaikan secara transparan, terrinci kepada semua stakeholder, termasuk kepada pemerintah provinsi, Bapak Gubernur, DPRP, dan juga kepada MRP dan semua pihak, agar bisa menjadi masukan dalam rangka untuk melakukan evaluasi terhadap tata kelola penyelenggara keuangan otsus, tapi juga kebijakan-kebijakan lain yang dianggap masih perlu untuk dibenahi. Kami pemerintah daerah berharap bahwa hari ini kita tidak bicara saja tentang dana, tapi masih banyak hal lain yang mungkin masih terasa belum memberikan manfaat secara langsung, kesejahteraan secara langsung bagi masyarakat, khususnya masyarakat 7 suku yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, dapat juga disampaikan kepada Majelis Rakyat Papua di hari ini, tanpa harus ragu-ragu, tanpa harus berpikir ewo-pakewo terhadap bupati atau terhadap pemerintah. Pemerintah membuka diri untuk dikritisi, diberikan masukan sebesar sebanyak-banyaknya agar semua yang ada permasalahan ini dapat didengar secara langsung dan juga bisa menjadi bahan evaluasi terhadap Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 ini. Tim Liputan
Yapen Channel.